Bismillahirrahmanirrahim. Aina wasalna ya ikhwan? قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى قوله أأمنتم إلى آخر الآية هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء. Bahwa kedua ayat ini di dalamnya terdapat tasrih, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fis sama'. Naam. Fis sama', yakni fawqa sama', di atas langit. Atau fil ulu, di atas ketinggian. Wala yajuzu hamlu dzalika ala anna al-murada bihi al-'adzab. Lalu tidak boleh kemudian kita membawa lafaz ini, yaitu lafaz dari firman Allah a'amintum man fis sama'i, bahwa yang dimaksudkan adalah al-'adzab. Tak boleh. Man fis sama', yakni man maksudnya di situ azab. Tak mungkin. Awil amri, ataukah yang dimaksud al-amru. Amintum man fis sama'ai al-amru fis sama'. Tak mungkin. Awil malak, ataukah yang dimaksud adalah malaikat. Amintum man fis sama'ai malak. Tak mungkin. Kama yaf'alul mu'attilah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum mu'attilah. Li'annahu qala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan man. Wahya, sedangkan man itu lil aqil. Mereka mengatakan bahwa perbedaan antara ma dan man, kalau ma itu apa? Li ghairil aqil. Kalau man lil aqil. Tapi di sini iskal kalau dikatakan lil aqil. Ya, seakan-akan memberikan isyarat bahwa Allah itu mempunyai sifatul aql. Wa hadha yahtaju ila nas. Yahtaju ila dalil. Makanya perkataan ini dita'liq oleh Syekh Ismail Al-Ansari. Ya, bahwa beliau mengatakan sekiranya beliau mengucapkan dengan takbir alim itu lebih cocok. Bukan lil aqil tapi lil alim. Dan ini pula yang ditetapkan oleh ahlul lughah seperti Ibnu Hisham di dalam kitabnya Awdahul Masalik. Itu ketika menjelaskan tentang man, kata beliau, man fa innaha takunu lil alim. Beliau tidak mengatakan lil aqil tapi lil alim. Teman. Naam. Sehingga juga bisa terkadang dimaksud man di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat di dalam ayat ini. Sharih. Amintum man fis sama'. Huwa Allah Subhanahu wa taala. Wa hamluha 'alal malak ikhrajul lafzi an zahirihi bila qarinatin tujibu dzalik. Sedangkan membawa ayat ini yang dimaksud adalah malaikat, itu namanya mengeluarkan lafaz itu dari yang zahirnya tanpa ada dalil yang mengharuskan demikian. Tidak ada qarinah. Naam. Ya, jadi asalnya ketika disebutkan a'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. A'amintum man fis sama'i ay yursil 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Itu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Dan kalau ada yang menafsirkan, menakwilkan yang dimaksud adalah malak atau kal adab atau kal amr, tahtaju ila dalil, apa qarinahnya? Naam. Wala yajuzu an yufhama min qawlihi fis samai, dan tidak boleh kemudian difahami dari firman Allah, aamintum man fis samai anna samaa dzarfun lahu subhanahu, bahwa langit itu merupakan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan difahami fis sama, yakni Allah itu di dalam langit. Langit itu meliputi Allah, tidak benar. Nah, bahkan kata beliau, in urida bis samai hadhil ma'rufah, ya. Kalau yang dimaksudkan dengan kata langit di sini adalah langit yang ma'ruf, yang kita lihat, ya, jagat raya ini, fa fi bimakna ala, maka fi di sini maknanya adalah ala samai, di atas langit, fauqas samai, itu harus diartikan demikian, li'anna hurufal jarri qad tatanawab, huruf jar itu terkadang bergantian maknanya. Nah, fi maknanya adalah ala, di atas langit. Nah, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, ya, dan aku pasti akan menyalibmu di dalam batang kurma, pohon kurma, yakni dalam batangnya, begitu, di dalamnya, tidak mungkin. Maksudnya apa? Di atas gitu loh. Fauqa judhu'in nakhli maksudnya. Tentu ikhwan. Nah, terkadang fi pun bermakna fauqa, ala. Wa in urida biha jihatul ulu, tapi kalau yang dimaksud makna daripada as-sama artinya adalah al-ulu, ketinggian, fa fi ala haqiqatiha, maka fi di situ di atas hakikat dari maknanya, yakni aamintum man fil ulu, apakah kalian beriman dengan yang terdapat dalam ketinggian, karena Allah Subhanahu wa taala min sifatihi ulu, al-ulu sifatul ulu, sifat ketinggian. Nah, jadi imma kita mengatakan maknanya adalah fauqas sama, ataukah kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-sama di sini adalah al-ulu, sehingga kita mengartikan fil ulu, ya, dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu fi a'lal ulu, karena Allah Subhanahu wa taala itu di yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi. Nah, jadi dalil-dalil yang beliau sebutkan ini telah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas langit, dan boleh mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Naam. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Wa qawluhu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli shay'in 'alim. La tahzan inna Allaha ma'ana
Wa qawluhu innani ma'akuma asma'u wa ara. Inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Walhasil bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini di dalamnya mengandung sifat al-ma'iyyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita jelaskan pembagian dari sifatul ma'iyyah lillah Subhanahu wa taala tersebut. Wa huna